Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjat puji syukur kepada Allah SWT karena berkatnya limpah rahmatnya kita di junjungan Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Rani Ramadhani NIM 1221044. Di sini saya akan menjelaskan materi menganalisis media pembelajaran PPKN dengan mengelompokkannya berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu visual, audio visual, dan kinetics. Pengertian visual, audio visual, dan kinetik. 1. Visual. Peserta didik dengan kebutuhan belajar visual cenderung lebih efektif dalam memahami informasi melalui gambar, diagram, grafik, atau visualisasi lainnya. Media pembelajaran visual seperti slider, presentasi, video, atau infografis dapat membantu peserta didik visual dalam memahami konsep dengan baik. 2. Audio visual. Peserta didik dengan kebutuhan belajar audio visual menyambungkan presentasi belajar visual atau auditori. Mereka dapat memahami informasi dengan baik melalui kombinasi gambar, suara, dan teks. Media pembelajaran audio visual seperti video pembelajaran, animasi, atau presentasi multimedia dapat efektif bagi peserta didik dengan kebutuhan belajar ini. Yang ketiga, kinestetik. Peserta didik dengan kebutuhan belajar kinestetik belajar dengan cara melakukan atau mengalami langsung. Mereka lebih efektif dalam memahami konsep melalui aktivitas fisik, eksperimen, atau simulasi. Media pembelajaran yang melibat interaksi langsung, permainan peran, atau proyek praktikum cocok untuk peserta didik kinestetik. Contoh visual, audio visual, dan kinestetik. 1. Visual. Media slider presentasi dengan infografis yang menarik, diagram grafik, peta konsep visual, poster, atau gambar ilustrasi. Contohnya infografis tentang struktur pemerintahan, diagram tata cara pemilihan umum, atau peta konsep tentang hak asasi manusia. Nomor 2. Audio visual. Media audio pembelajaran, animasi edukatif, presentasi multimedia, atau rekaman audio yang disertai dengan visual yang menarik. Contohnya video animasi tentang sejarah perjuangan kemerdekaan, presentasi multimedia tentang nilai-nilai Pancasila, atau rekaman audio narasi tentang Undang-Undang 1945 dengan visual teks yang jelas. 3. Kinestik. Media permainan perang, simulasi interaktif, proyek praktikum, eksperimen langsung, atau kegiatan lapang. Contohnya permainan perang tentang kehidupan demokrasi, simulasi pemilihan umum di kelas, proyek praktikum membuat market gedung DPR, eksperimen langsung tentang hak anak, atau kegiatan lapangan mengunjungi lembaga pemerintahan. Kelebihan dan keunggulan. 1. Penyesuaian dengan gaya belajar. Dengan mengelompokkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar visual, audio visual, dan kinestik, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar individu peserta didik. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi karena peserta didik belajar sesuai dengan preferensi belajar mereka. Nomor 2. Peningkatkan terlibatan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik cenderung lebih menarik dan relevan bagi mereka. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, membuat mereka lebih antusiasi dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran PPKN. 3. Variasi dalam pembelajaran. Dengan mengelompokkan media pembelajaran ke dalam kategori visual, audio visual, dan kinestetik, guru dapat memberikan variasi dalam pengajian materi. Hal ini membantu dalam menjaga minat dan motivasi peserta didik serta memberikan pengalaman belajar yang beragam dan menyenangkan. 4. Memfasilitasi pembelajaran holistik.
dengan memperhatikan kebutuhan belajar visual, audiovisual, dan kinestetik. Analisis media pembelajaran dapat membantu dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik. Peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan terintegrasi tentang materi PPKN melalui berbagai jenis media pembelajaran.